kita mengenal kisah. Nah, ini sebagai bahan pembelajaran juga untuk para sahabat Suriah. Pembelajaran, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Abu Ibrahim dalam kitab As-Siqat. Abu Ibrahim ini dalam keadaan safar dan tersesat di tengah-tengah gurun pasir dan menemukan sebuah kemah. Di dalam kemah itu ada seorang kakek-kakek yang sedang terbaring sakit dan tidak memiliki kedua tangan, juga matanya buta dan kakinya lumpuh. Terdengar dalam bibirnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkanku daripada manusia yang lain. Mendengar ucapan itu lebih mendekat ke tenda dan melihat sosok kakek itu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Aku seseorang yang tersesat, wahai kakek, dan aku menemukan tenda ini dan aku mendengar zikirmu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kau syukuri? Sedangkan aku melihat di tenda ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan kau hanya hidup seorang diri. Tidak ada sanak saudara, anak, istri. Dan kau terus memuji Allah Subhanahu wa taala sedangkan keadaanmu terbaring dalam keadaan sakit. Kakimu lumpuh, kau tidak memiliki tangan dan kau buta. Maka si kakek ini menjawab, begitu banyak orang yang tidak bisa mendengar dan aku masih bisa mendengar. Begitu banyak orang yang masih tidak bisa berzikir dan aku masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa keimanan seorang kakek ini. Wahai pemuda, sesungguhnya jikalau engkau mau menolongku, aku ingin meminta tolong kepadamu. Apakah yang akan kau ucapkan kakek, ataupun bantuan apa yang akan bisa saya bantu? Maka kakek ini menjawab, sebenarnya aku ditemani seorang anak dan dialah yang mengurusiku. Senantiasa dia mewudukanku, memandikanku, menyuapiku, dan dia yang mengurusku. Anakku itu masih kecil dan sejak semalam tadi belum juga pulang. Kalaulah masih hidup aku akan mengharapkan dia kembali, kalaulah sudah tiada aku akan melupakannya. Bolehkah engkau menolongku untuk mencarinya? Baiklah kakek. Maka Abu Ibrahim ini mencari keluar tenda. Di tengah-tengah gurun terlihat ada bukit, dan di bukit kecil itu burung-burung gagak sedang mengerumuni sesuatu. Dan dalam prasangka Abu Ibrahim, tidak mungkin ini burung gagak berkumpul kecuali ada bangkai di situ. Maka datanglah Abu Ibrahim ke sana dan melihat benar saja ada bangkai anak kecil yang sedang dikerumuni oleh burung gagak yang sudah tercabik-cabik karena sebelumnya mungkin dimangsa oleh binatang buas. Dengan ciri-ciri yang disebutkan kakek tadi, sudah pasti itu adalah anaknya. Di perjalanan pulang menuju tenda, Abu Ibrahim bingung mengutarakan apa yang akan diutarakannya sedangkan anaknya sudah meninggal. Ketika menjumpai si kakek tadi, maka Abu Ibrahim ini bertanya kepada si kakek, wahai kakek, apakah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Ayub alaihissalam? Maka si kakek menjawab, jelas. Nabi Ayub adalah nabi yang sangat soleh, sabar, melewati begitu banyak ujian, dilewati dengan sabar dan kesolehan. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit selama 20 tahun, hingga istrinya meninggalkannya, sanak saudara dan kaumnya meninggalkannya. Kedua belas anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya terbakar, dan Nabi Ayub menjalani itu dengan sabar dan soleh. Mendengar jawaban daripada kakek itu, maka Abu Ibrahim barulah mengutarakan apa yang dia lihat. Wahai kakek, sesungguhnya anakmu telah meninggal. Dia sedang dikerubuni oleh burung gagak karena meninggal diterkam oleh hewan buas.
dan kaget mendengar jawaban si kakek tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, sesungguhnya anakku telah lebih dulu masuk surga. Abu Ibrahim kaget mendengar jawaban itu. Wahai kakek, aku dengar engkau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas kejadian ini. Maka dijawab oleh si kakek, jelas aku bersyukur karena janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, barang siapa yang menjaga sholat dan berbakti kepada orang tua, maka dia layak masuk surga. Dan itulah anakku senantiasa menjaga sholat dan berbakti kepada orang tuanya. Aku yakin dia masuk surga dan menungguku di surga. Sesungguhnya dia telah dulu masuk surga, lebih dulu mendahuliku. Makanya aku bersyukur karena dia lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lama dari itu maka si kakek itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meninggal. Abu Ibrahim tambah kaget lagi. Barulah dia menjumpai hal seperti ini. Maka dia keluar dari tenda bergegas mencari bantuan, dan dari kejauhan terlihat ada 3 orang berkuda. Terlihat sangat gagah sekali, kuda yang sangat gagah, dan itu yakin bukan orang biasa dengan penampilan yang rapi. Maka memanggilnya Abu Ibrahim. Ketika mendekat dan dipertanyakan, ada apa gerangan? Ada seorang sosok kakek yang meninggal dunia di dalam tenda. Ketika 3 pemuda ini masuk ke dalam tenda, ketiga pemuda ini menangis dan menciumi jenazah kakek tadi. Diciuminya. Makin aneh Abu Ibrahim. Wahai tuan-tuan, kenapa engkau begitu mencintainya dan terpukul atas kepergiannya? Maka dijawab oleh pemuda ini, 3 pemuda yang berkuda ini, wahai saudaraku, apa kau tahu ini siapa? Sungguh aku tidak tahu. Sesungguhnya ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kali hidup dan sekarang sudah meninggal. Jadi itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Dialah Abu Kilabah radhiyallahu an. Sontak Abu Ibrahim langsung menangis dan menjadikan bahan pembelajaran apa yang telah dialaminya. Sesungguhnya Allah telah mempertemukanku dengan sosok yang begitu mulia, yaitu Abu Kilabah radhiyallahu an. Dan dijelaskan oleh ketiga pemuda tadi, sesungguhnya Abu Kilabah radhiyallahu an ini hendak dijadikan hakim dan dia menolak sampai mengasingkan diri. Kita mencarinya dan sekarang bertemu dengan Abu Kilabah radhiyallahu an sudah meninggal dunia.